Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي الرحمة والقدوة وعلى آله وصحبه ومن والاه أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita kembali diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk dalam satu majelis untuk tholabul ilmi. Pada kesempatan siang hari ini, tema kajian kita adalah amal-amal yang utama yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Ramadan itu hanya satu bulan, maksimal 30 hari. Tugas kita adalah mengisi Ramadan yang singkat ini dengan amal soleh. Amal soleh itu jumlahnya sangat banyak, sementara waktu kita terbatas. Kalau kita mau mengerjakan seluruh amal soleh di waktu yang terbatas, maka niscaya waktu kita tidak akan cukup, usia kita tidak akan cukup. Maka dari itu kita perlu membuat list amal-amal terbaik yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. Maka berikut beberapa referensi amalan-amalan yang nanti bisa teman-teman maksimalkan khususnya di bulan Ramadan. Yang pertama, amalan terbaik yang pertama sekaligus yang paling utama itu apa? Asyam, puasa, sebagaimana kita singgung di pekan yang lalu. Jadi tetap Ramadan itu nomor satu adalah puasa. Karena inti dari Ramadan adalah puasa. Bukan sholatnya, bukan sedekahnya, bukan membaca Al-Qur'annya. Kalau sholat diwajibkan bukan hanya di bulan Ramadan. Membaca Al-Qur'an diperintahkan juga bukan hanya di bulan Ramadan. Sholat malam juga bukan hanya di bulan Ramadan. Tetapi puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan ya puasa Ramadan. Antum nih baca Quran, sedekah, nolong orang, lalu ditanya oleh orang lain, Pak puasa atau tidak? Antum jawab tidak. Lihat, meskipun seseorang banyak berbuat kebaikan, tetapi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka seakan-akan Ramadannya sia-sia. Maka tetap amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah berpuasa. Bagi orang yang berpuasa harus memperhatikan berbagai hal-hal yang berpotensi bisa membatalkan puasa kita. Agar puasa kita benar, puasa kita diterima oleh Allah, maka kita harus memahami apa saja yang menjadi pembatal-pembatal puasa. Yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan minum saja, Pak. Selain makan minum apa? Makan, minum, terus apa lagi? Udah, 2 saja. Pembatal puasa itu 9. Ya, nanti antum ingat-ingat, pembatal puasa ada 9. Makan dan minum itu hanya sampel dari pembatal puasa yang pertama. Apa yang pertama? Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui 5 lubang. Di tubuh kita kan ada banyak lubang ini. Kalau antum ketika sedang berpuasa Ramadan atau berpuasa yang lain,
memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui salah satu dari 5 lubang itu, maka puasanya batal. 5 lubang itu apa saja? 1, nih, lubang mulut. Bapak pegang roti terus dimasukkan ke dalam mulut, ditelan, itu batal. Makan namanya kan. Ngambil minum, dimasukkan ke mulut, ditelan, itu batal. Kenapa? Memasukkan ke dalam tubuh melalui lubang mulut. Kalau merokok batal tidak? Atau yang ngerokok batal nggak kalau puasa Ramadan? Batal. Jadi yang masih ngerokok kalau siang hari tidak boleh ngerokok, batal. Kalau menghirup asap knalpot motor, kan nggak boleh ngerokok nih, cari alternatif lain itu kan. Gimana? Batal nggak? Masukkan asap knalpot motor, dihirup, ditelan, batal nggak? Kalau sengaja itu batal, itu batal. Tapi kalau tidak sengaja dan tidak bisa kita hindari, karena kita di jalan, ada banyak kendaraan, terus ada asap yang kita hirup, itu nggak apa-apa, karena memang keadaan yang tidak bisa kita hindari. Tapi kalau dengan sengaja Bapak nyalakan motor berasap itu, apalagi motor yang 2 tak itu misalnya, terus Bapak di belakang knalpot sambil, itu batal rasanya. Ya. Kenapa? Ada ain, ada asap yang Bapak masukkan ke dalam tubuh lewat lubang mulut. Tes PCR batal enggak? Batal. Ya, alhamdulillah sekarang nggak perlu tes PCR kan? Kalau disogok lewat sini sampai tenggorokan itu membatalkan puasa. 1 lubang mulut. Yang kedua lubang hidung. Ini lubang hidung. Kalau Bapak gurah di siang hari bulan Ramadan, memasukkan cairan ke hidung sampai ke dalam kepala di sini, terus keluar lendir-lendir itu, nah itu membatalkan puasa. Termasuk menghirup air saat berwudu, ketika air itu masuk sampai di kepala, istinsyak, sedot terus di sini terasa pening, terasa sakit, maka itu membatalkan puasa. Makanya petunjuk dari Nabi, ketika kamu sedang istinsyak, menghirup air saat berwudu, sementara kamu sedang berpuasa, maka jangan terlalu dalam. Pelan-pelan saja, ya pelan-pelan saja supaya air itu enggak sampai masuk ke dalam tubuh. Itu ya, menghirup air. Termasuk tes swab antigen, itu juga membatalkan puasa. Jadi kalau mau tes malam ya, jangan siang, membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga lubang telinga. Antum pakai tetes mata, tetes telinga, itu batal puasanya Pak. Batal. Termasuk pakai cotton bud, kalau antum pakainya mentok sampai di gendang telinga, terus terasa sakit, itu juga membatalkan puasa. Tapi kalau hanya bagian luar terasa gatal-gatal, geli-geli, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mentok terus peng, terasa sakit itu kepala, itu membatalkan puasa. Lubang telinga. Yang keempat lubang kemaluan, terutama bagi perempuan. Kalau laki-laki misalnya dia nggak bisa buang air kecil, terus ada selang yang dimasukkan ke dalam lubang kemaluannya, itu juga membatalkan puasa. Kalau perempuan jelas ya, perempuan jelas. Seorang perempuan sedang berpuasa lalu memasukkan sesuatu ke dalam lubang kemaluan, maka puasanya batal. Ini sudah nikah semua belum? Ada yang belum nikah? Saya mau cerita sesuatu soalnya. Gak apa-apa ya. Innallaha la yastahi minal haq. Allah itu gak malu kalau masalah kebenaran. Misalnya gini, suami istri. Ini suami istri benar ya. Di siang hari bulan Ramadan, ini keduanya kebelet ingin hubungan suami istri. Terus si suami, ini mohon maaf, memasukkan ujung kemaluannya ke dalam kemaluan sang istri. Baru dapat separuh, artinya ujung kemaluan itu belum masuk secara sempurna. Suaminya ingat, oh ini Ramadan nggak boleh, dicabut lagi. Status puasa mereka batal atau tidak? Yakin? Coba. Ini loh, ujung kemaluan dimasukkan, tapi belum sepenuhnya masuk, baru separuh. Terus suaminya ingat, oh nggak boleh nih, nggak boleh. Terus dicabut, nggak jadi.
status puasanya batal atau tidak? Bagi sang istri batal, bagi suami tidak batal. Kita nggak ngomongin dosa atau tidak loh ya. Ini ngomongin batal atau tidak. Kalau dosa, dosa semua ya. Kita ngomongin batal atau tidak dalam artian ada kewajiban mengganti atau tidak. Bagi sang istri batal, bagi sang suami tidak batal. Kenapa suaminya tidak batal? Karena apa yang mereka lakukan itu kalau dalam fikih belum disebut dengan jima. Jadi jima hubungan suami istri itu minimal itu ujung kemaluan sepenuhnya sudah masuk. Nah kalau baru separuh itu belum disebut jima, maka suami tidak batal karena belum jima. Sementara istri batal, batalnya kenapa? Alasan batalnya kenapa? Bukan karena hubungan suami istri, tapi karena apa? Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh lewat lubang kemaluan. Itu batalnya di situ, Pak. Jadi kalau antum dendam sama istri, mau gitu silakan. Gak boleh ya, gak boleh, itu keterlaluan ya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi jima itu kalau sudah paling tidak apa ujung kemaluan yang ujung itu sudah benar-benar masuk ke dalam kemaluan istri, itu baru disebut jima. Nah kalau sudah seperti itu nanti batal semua. Ya, tapi kalau baru separuh, baru sedikit, suaminya tidak batal, istrinya batal, lubang kemaluan. Ya. Kecuali kalau suaminya keluar air mani, yaitu batal juga. Ya. Kalau nggak keluar maka tidak batal. Kemudian lubang yang kelima, lubang dubur. Lubang dubur. Jadi kalau ada orang sakit ambeien misalnya atau sakit panas, lalu dia ada obat yang harus dimasukkan lewat, ada kapsul gitu ya, yang dimasukkan lewat lubang dubur, maka itu membatalkan puasa. Oke, itu ya 5 lubang. Kalau suntik vaksin batal apa tidak? Antum nanti divaksin booster misalnya pas puasa siang-siang itu, batal atau tidak? Tidak batal. Pakai tetes mata terus terasa pahit di tenggorokan, batal atau tidak? Batal nggak? Batal atau tidak? Tidak atau batal? Tidak batal. Kenapa? Mata tidak termasuk 5 lubang tadi. Patokannya jelas, simpel. Pokoknya kalau bukan 5 lubang tadi tidak batal. Kalau infus gimana? Suntik infus batal tidak? Nah itu ada khilaf di kalangan para ulama ya. Ada yang mengatakan tidak batal juga, Pak. Kenapa? Tidak termasuk 5 lubang. Ada yang mengatakan batal, infus itu pengganti makanan itu ya. Sudah. Tapi demi kehati-hatian antum kalau puasa Ramadan ya nggak usah pakai infus. Kan sakit itu, kalau sakit ya nggak usah puasa. Ada rukhsah nggak usah puasa kan gitu. Baik. Apalagi kalau menelan ludah batal nggak? Menelan ludah tidak batal dengan 3 syarat. Ada syaratnya, Pak. Yang pertama, yang ditelan adalah ludah sendiri. Ya. Kalau ludah orang lain batal atau tidak? Batal. Ya, misalnya gini, Pak, antum lagi ngobrol berdua hadap-hadapan. Salah satu teman dia tertawa ngakak gitu misalnya. Nggak sengaja ludahnya, Pak, muncrat. Kan bisa, Pak. Bapak dalam keadaan lagi atau sedang buka mulut, ludah itu masuk ke dalam mulut, terus Bapak telan, itu batal. Kenapa? Ludah orang lain. Jadi yang tidak batal itu kalau yang ditelan ludah sendiri. Yang kedua, syarat yang kedua, menelan ludah itu tidak batal kalau ludah itu belum berpindah tempat. Tempatnya ludah di mana? Di mulut. Antum pindahkan dulu ke gelas misalnya. Nah, misalnya gitu. Disimpan di kulkas ya, biar dingin. Terus antum melihat itu kan ludah antum sendiri kan? Terus antum kembalikan ke tempat semula. Ini kan ludah saya sendiri, itu batal. Meskipun ludah sendiri, kenapa? Karena ludahnya sudah sempat berpindah tempat, itu batal. Yang ketiga, ludah itu belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Terutama istri-istri antum misalnya, kalau sore hari lagi masak, dia nyicipi masakannya, dijilat di lidah. Ketika dia menjilat itu
tidak kumur-kumur, tidak dikeluarkan lagi, langsung menelan ludah, maka puasanya batal. Kenapa? Meskipun menelan ludah, tapi ludah itu masih bercampur dengan sesuatu yang lain, itu batal. Atau bapak sengaja ngumpulin ludah di sini, ditimbun dulu, dikasih setetes sirup biar berasa misalnya itu batal, ya, itu batal. Itu ya, jadi pembatal puasa yang pertama itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh lewat 5 lubang. Yang kedua adalah al-qai'u amdan, muntah yang disengaja. Maksudnya yang disengaja itu bagaimana? Misalnya bapak sengaja memasukkan sesuatu ke kerongkongan biar muntah. Ya, kalau benar-benar muntah maka puasanya batal. Atau bapak misalnya tahu kalau mencium aroma bunga tertentu bapak akan muntah. Lalu ketika puasa dengan sengaja antum mencium bunga itu berarti muntah dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Sengaja ya. Kalau tidak sengaja bagaimana? Kalau tidak sengaja maka tidak batal. Kita naik kendaraan, mual terus muntah misalnya, itu tidak batal. Tetapi ketika kita muntah dan muntah itu tidak sengaja, setelah muntah itu jangan langsung menelan ludah. Kalau habis muntah antum langsung menelan ludah, itu membatalkan puasa. Kenapa? Kembali tadi, ludahnya masih bercampur dengan sisa-sisa muntahan. Maka kalau habis muntah, segera kumur-kumur. Jangan menelan ludah dulu, tapi kumur-kumur dulu, mulut dibersihkan, baru setelah itu boleh menelan ludah. Ya, muntah yang disengaja. Yang ketiga adalah hilang akal. Puasa batal kalau hilang akal. Hilang akal karena gila. Orang puasa siang hari dia gila, 10 menit terus sembuh lagi, itu puasanya batal. Ada orang misalnya punya penyakit ayan atau epilepsi, pas puasa dia kambuh, di siang hari kambuh meskipun hanya 15 menit, hanya 30 menit, itu sudah cukup untuk membatalkan puasa. Atau hilang akal karena pingsan. Nah kalau pingsan itu aturannya beda. Kalau pingsannya seharian sampai maghrib nggak siuman, nggak sadar, maka puasanya batal. Tetapi kalau dia sempat sadar meskipun sebentar di siang hari, terus pingsan lagi misalnya, maka puasanya tidak batal. Biasanya ada orang nih sahur, terus sholat subuh, habis subuh dia pingsan, sampai zuhur sadar, sholat zuhur, terus habis zuhur pingsan lagi gitu kan. Sampai asar, siuman, sholat asar, pingsan lagi sampai maghrib. Ini pingsan bukan tidur ya, kalau tidur nggak masalah ya. Ini batal atau tidak? Nggak batal. Kenapa? Masih sempat siuman atau sadar di siang hari meskipun hanya sebentar, itu nggak batal. Atau yang ketiga hilang akal karena mabuk, itu batal. Maksudnya gimana? Hilang akal karena mabuk. Pas sahur dia sambil minum minuman keras, alkohol. Jadi begitu masuk subuh dalam keadaan enggak sadar, itu batal puasanya, Pak. Itu aneh, sahur pakai apa? Alkohol gitu kan. Nah, itu hilang akal yang ketiga. Yang keempat itu adalah aljima, hubungan suami istri. Kali ini jelas batal. Ya, hubungan suami istri itu seperti timba masuk ke dalam sumur. Ini dua-duanya batal. Dan kalau ada orang puasa batalnya karena hubungan suami istri, selain dia berdosa, dia wajib mengqadha, mengganti di hari yang lain, juga ada kafaroh, ada denda yang harus dia tunaikan. Apa kafarohnya? Puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada 60 orang miskin. Coba, ini kan berat sekali, Pak. Yang puasa 2 bulan berturut-turut itu suami istri bersamaan atau suami saja atau istri saja? Suaminya saja, Pak. Istrinya tidak perlu. Kenapa? Karena nggak mungkin bagi seorang perempuan bisa puasa 2 bulan berturut-turut. Karena normalnya perempuan ada apa? Ada haid. Padahal aturan 2 bulan berturut-turut itu kalau bolong 1 harus ngulang dari awal. Maka oleh para ulama, terutama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang wajib membayar kafarah puasa 2 bulan berturut-turut itu adalah si suami, bukan si istri. Hati-hati, Pak ya, hati-hati, Pak. Tapi terkadang para laki-laki itu punya banyak akal bulus ya. Ketika misalnya suami istri pengen banget nih, ngempet pengen hubungan suami istri pas siang hari bulan Ramadan.
Si suami ngerti nih kalau batalnya karena hubungan suami istri, tanggung jawabnya berat, puasa 2 bulan. Akhirnya apa? Untuk ngakali supaya gak puasa, dia batalin dulu dengan makan dan minum. Setelah makan minum baru hubungan suami istri. Ini akal bulusnya kayak gitu Pak ya. Tapi kan wallahu a'lamu bima yu'un. Allah tuh ngerti isi hatimu. Allah ngerti akal bulus semua ya. Jadi hati-hati. Itu yang keempat. Yang kelima yang membatalkan puasa adalah mengeluarkan air mani dengan sengaja. Terutama bagi para yang belum nikah tadi ya. Ada istimna istilahnya. Onani atau masturbasi itu membatalkan puasa. Yang keenam, riddah atau murtad. Ada orang dia puasa, siang hari dia murtad, pindah agama. 5 menit kemudian masuk Islam lagi. Meskipun hanya 5 menit murtadnya itu sudah membatalkan puasa. Ya. Masuk siang hari dia murtad pindah agama cuma 5 menit terus syahadat lagi masuk agama Islam, itu membatalkan puasa. Itu yang keenam. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan itu khusus bagi perempuan. Haid, melahirkan, nifas, batal. Jadi kita bagi laki-laki hanya 6 tadi, sementara bagi perempuan ditambah 3, haid, nifas, haid, melahirkan dan nifas. Istri antum puasa, nanti 5 menit sebelum azan maghrib keluar darah haid, batal atau tidak? Batal ya. Oh nanggung 5 menit lagi, enggak ada nanggung, batal ya? Batal ya. Besok ganti di hari yang lain. Nah itu diperhatikan ya, supaya puasa kita benar-benar sesuai dengan aturan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, puasa. Kemudian amalan yang kedua yang istimewa adalah al-qiyam atau qiyamul lail, salat malam. Salat malam. Terutama kalau di bulan Ramadan kita mengerjakan salat tarawih, ya salat tarawih. Man qama ramadhana, barang siapa yang qiyam salat malam di bulan Ramadan imanan karena keimanan, wahtisaban dan mengharap pahala di sisi Allah, ghufira maka diampuni lahu baginya ma taqaddama min dzambihi, dosanya yang sudah lalu. Nah, aturannya yang terbaik ketika Bapak sholat tarawih adalah sholatlah tarawih bersama imam. Mulainya bareng imam, selesainya bareng imam. Jadi kalau Bapak ke masjid sholat tarawih itu jangan pulang duluan. Enggak usah gaya-gaya nanti aku witir di rumah, enggak usah. Ya, tetap kalau imam witir ikut witir sampai selesai. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, man shalla ma'al imam, siapa yang sholat bersama imam hatta yansorif, sampai imam itu bubar, imam itu selesai, maka kataballahu lahu qiyama lailatin, Allah mencatatkan baginya seperti sholat sepanjang malam. Kalau kita disuruh sholat habis isya sampai subuh itu nggak akan kuat. Tetapi ada amalan yang nggak terlalu berat, paling ya 20 menit, 30 menit. Kalau kita kerjakan, kita sudah seperti sholat sepanjang malam. Amalan itu apa? Kita sholat malam, kalau di Ramadan ya sholat tarawih, bersama imam, mulainya bareng imam, selesainya bareng imam. Kan gampang kan? Pokoknya imam takbir kita takbir, imam tarawih kita tarawih, imam witir kita witir, imam selesai kita selesai. Itu sudah pahalanya, keutamaannya sudah seperti sholat sepanjang malam. Yang repot itu kalau di masjidnya imamnya 23, kita pengen 11. Itu kan bingung kan Pak? Ini 23 sementara kita pengen 11. Akhirnya dapat 8 rakaat kita pulang. Boleh apa enggak? Ya kalau ngomongin boleh atau tidak ya boleh-boleh saja. Sholat sunnah boleh. Tetapi nanti tidak mendapatkan keutamaan sholat sepanjang malam. Ya upayakan kalau antum 11 ya sholat di masjid yang 11. Ya, antum 23, kalau 23 malah enak ya. Masjid imamnya 11, antum pengen 23, nanti tinggal nambah sendiri nggak masalah. Yang penting sudah sholat bersama imam sampai selesai. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya cepatkan saja. Amalan yang terbaik yang ketiga adalah as-shadaqah, sedekah atau infak, Pak. Nabi SAW itu pribadi yang dermawan. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan itu sisi kedermawanan Nabi itu sangat naik pesat ya, artinya jauh lebih dermawan. Bahkan digambarkan lebih baik daripada
minar rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Jadi kalau angin berhembus itu kan kencang. Nah, sisi kedermawanan Nabi itu lebih kencang dibanding angin yang berhembus, dan hampir semua orang merasakan sisi kedermawanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga mengatakan, afdolus sodakoti, sebaik-baik sedekah adalah sodakotun fi Ramadan, sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, meskipun ada sebagian ulama yang menilai hadis ini dhaif ya, tetapi maknanya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ditambah lagi karakter atau ciri-ciri orang bertakwa itu yang digambarkan di dalam Al-Quran, itu salah satunya adalah wa mimma rozaqnahum yunfiqun. Mereka menginfakkan sebagian dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Infak dengan sebagian harta. Lalu pertanyaannya, sebagian itu berapa? Wa mimma rozaqnahum yunfiqun, artinya mereka menginfakkan sebagian dari apa-apa yang kami rezekikan pada mereka. Sebagian itu berapa? Kalau Bapak dikasih 100, terus Bapak infakkan 1, itu sudah sebagian belum? Bapak dikasih 100, Bapak infakkan 1, sudah sebagian belum? 1 itu sebagian atau bukan? Sudah kan? Jadi sudah masuk ayat itu ya, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kita ngomongin infak yang sunnah ya. Kalau zakat tentu ada aturannya, ya, 2,5%. Ya, kalau Bapak dikasih 100, keluarkan berapa? 2,5 kan gitu. Nah, maka kata sebagian itu, sebagian, menginfakkan sebagian. Sebagian itu kita pahami sebagian kecil atau sebagian besar. Sebagian kecil kan? Wong Bapak dikasih 100 hanya mengeluarkan 2,5. 2,5 itu kecil atau besar? Kecil kalau dibanding dengan 97,5 yang bisa kita nikmati. Iya kan? Bapak dikasih 100, yang 2,5 dikeluarkan, diinfakkan, dizakatkan lah misalnya begitu. Yang 97,5 kita nikmati. Nah, itu adalah normalnya orang bertakwa, standarnya orang bertakwa. Standar itu kalau dalam bahasa penilaian bahasa sekolah itu baru KKM, Pak. KKM itu batas minimal. Maka ada di antara ulama yang menjelaskan bahwa di atas KKM itu ada derajat yang lebih tinggi lagi berkaitan dengan urusan infak dan sedekah. Ada 3 tingkatan. Di atasnya KKM itu ada namanya as-sakha, yang kedua adalah al-jud, yang ketiga adalah al-ithar. As-sakha itu kamu memberikan sebagian dan menyimpan sebagian. Kamu dikasih 100, yang 50 kamu infakkan, yang 50 kamu nikmati. Jadi dibagi 2. Itu namanya as-sakha. Orangnya disebut sakhiyun. Sementara kalau al-jud itu kalau di Indonesia diartikan dermawan, itu kamu punya 100, yang kamu infakkan itu lebih banyak daripada yang kamu nikmati. Kamu punya 100, dikasih 100, yang kamu infakkan 51 ke atas, kamu menikmati 49 ke bawah. Itu namanya jud, dermawan. Nah, yang paling ekstrim namanya ithar. Ithar itu kamu rela menderita, yang penting orang lain selesai urusannya. Kamu punya 100, 100-nya kamu berikan, kamu nggak menikmati apa? Itu namanya ithar. Itu ada 4 tingkatan. Yang normal, yang 2,5 tadi sedikit, atau yang namanya as-sakha, ini separuh-separuh. Kemudian al-jud, itu yang diinfakkan lebih banyak, yang kita nikmati lebih sedikit. Atau al-ithar, semuanya diinfakkan. Yang paling bagus yang mana? Dalam masalah infak ini yang paling bagus yang mana? Ini kan ada sampelnya semua kan? Ini Abu Bakar, kemudian ini ada, pokoknya kalau ini yang 50-50 siapa ini? Umar bin Khattab. Kalau yang lebih kurang dari 50, Utsman bin Affan. Yang paling utama yang mana? Saya tidak bertanya sahabat yang paling utama. Kalau sahabat tentu Abu Bakar kan? Abu Bakar. Tapi kalau dalam masalah infak, itu ternyata yang dipuji oleh Al-Quran itu bukan yang tingkatan keempat, bukan. Tetapi yang nomor 2, yang as-sakha, 50-50. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Surat apa itu? Tentang ibadur rahman itu.
orang bertakwa itu atau ibadur rahman itu adalah kalau mereka berinfak tidak pelit dan tidak boros, tengah-tengah, seimbang. Maka 50 diberikan, 50 dinikmati. Nah, itu yang paling bagus bagi kita ya. Tapi kalau ditanya antara Abu Bakar dengan Umar bagus mana? Tetap lebih utama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini dikembalikan nanti tergantung kondisi keimanan seseorang dan tingkat kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Abu Bakar infak 100% itu hatinya tetap tawakal kepada Allah. Kalau antum infak 100% udah kelabakan, Pak. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq ya. Itu sedekah. Maka nanti di bulan yang mulia ini ya diperbanyak sedekah ya. Sedekah itu tidak harus berupa duit ya. Nah, di antara sedekah terbaik yang bisa kita keluarkan di bulan Ramadan adalah apa? Memberikan takjil atau makanan kepada orang yang berpuasa. Takjil itu apa? Takjil itu nggak harus makanan berat, Pak. Bapak ngasih sebutir kurma itu sudah apa? Takjil. Ngasih segelas teh itu sudah takjil ya. Pahalanya apa? Barang siapa yang memberi bukaan kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Nah, itu sedekah. Baik, sampai di sini dulu, sudah jam 1:04. Yaitu ya di antara 3 amalan terbaik yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan: 1 puasa, 2 sholat malam, yang ketiga adalah sedekah. Nanti ditambah yang lain, qiraat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, i'tikaf, kemudian duduk di masjid setelah sholat subuh sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Nanti dapat keutamaan seperti haji dan umrah sempurna. Juga ada umrah di bulan Ramadan, itu pahalanya seperti haji ya. Kalau orang umrah di luar Ramadan, pahalanya umrah biasa. Tapi kalau umrah dikerjakan di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti haji. Baik, wallahu a'lam. Sampai di sini sebelum ditutup ada satu pertanyaan. Ada? Tidak ada ya? Baik, terima kasih segala perhatian. Mohon maaf jika ada khilaf ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.